mereka yang lebih susah dari kalian. Saya harus cerita begini, karena saya ada suatu kepuasan minggu lalu, Ketua Mahkamah Agung ketemu saya. Dan beliau sampaikan ke saya, beliau habis rapat ketua-ketua Mahkamah Agung se-ASEAN. Kemudian Ketua Mahkamah Agung Malaysia sampaikan ke Ketua Mahkamah Agung Indonesia. Dia sampaikan, Yang Mulia, saya salut sama Indonesia, dia bilang. Pertama kali gaji hakim Indonesia di atas gaji hakim Malaysia. Dan gaji hakim paling junior Indonesia, ceritanya ya, yang paling junior sudah hampir 2 kali gaji hakim paling junior Malaysia. Karena pemerintah yang saya pimpin, salah satu langkah kita pertama adalah menaikkan gaji-gaji hakim kita hampir 300%. Saya maunya 300%. Tapi Menteri Keuangan hanya setuju 280%. Oke lah. Tapi kita sudah lompat. Kemudian Ketua Mahkamah Agung Indonesia, Profesor Sunarto ya, laporkan lagi ke saya, Pak, Ketua Mahkamah Agung Singapura juga sampaikan ke saya, selamat Yang Mulia, penghasilan Anda sekarang, penghasilannya Ketua Mahkamah Agung Indonesia sudah di atas penghasilannya Ketua Mahkamah Agung Singapura. Disampaikan dalam hati, oke juga kita nih ya. Kenapa? Karena saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif. Karena itu hakim-hakim kita harus kita hormati, harus dipilih dengan baik, dan harus dikasih penghasilan yang cukup supaya hakim-hakim kita tidak bisa disogok. Saya juga sudah instruksikan Menteri Perumahan Rakyat untuk membuat rumah jabatan untuk semua hakim. Karena ternyata walaupun penghasilannya sudah naik signifikan, uang saku untuk rumah 1 bulan untuk gaji, untuk rumah, kalau tidak salah 1,5 juta rupiah. Padahal hakim itu juga penugasan. Kadang-kadang harus di kabupaten ini, kadang-kadang harus pindah ke provinsi ini. Jadi kita sekarang, dan hakim itu kurang lebih hanya ada sekitar 8.900. Jadi saya kira mampu kita untuk memberi rumah jabatan yang layak. Akhirnya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan ke saya, Pak, terima kasih perhatian Bapak kepada hakim-hakim. Tapi ternyata Pak, di pengadilan-pengadilan kami masih punya petugas-petugas lain. Panitera belum naik Pak gaji mereka. Habis itu ada staf, ada tata usaha. Ya, oke, saya mengerti. Saya paham. Menteri Keuangan cari uang untuk semua petugas pengadilan harus juga naik gajinya, ya. Dan cabang-cabang lain dari pemerintahan jangan iri sama yudikatif.
Kita harus bikin yudikatif kita tempat rakyat mendapat keadilan. Dan itu saya pesankan kepada Ketua Mahkamah Agung. Saya pesankan kepada semua hakim. Hakim-hakim. Ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Putusan-putusanmu akan dipelajari. Dan masyarakat kita dan rakyat kita sudah tidak bodoh. Mereka akan lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan. Jadi yudikatif kita perbaiki, kemudian eksekutif yang lain kita juga akan perbaiki semuanya. Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk kita perbaiki semua sendi-sendi NKRI, saudara-saudara sekalian. Nyatanya, sekian puluh tahun puskesmas tidak diperbaiki. Kita perbaiki. Dalam 2 tahun ini, semua puskesmas kita perbaiki. Berapa puluh tahun sekolah-sekolah tidak diperbaiki. Kita perbaiki semua sekolah Indonesia. Dalam 3 tahun ini, kita perbaiki semuanya. Berarti apa? Uangnya ada. Tinggal alokasi, tinggal jeli, tinggal rajin, tinggal awasi supaya tidak terjadi penipuan, kebohongan, fraud. Sudah terlalu pinter upaya-upaya bohong dan menipu. Saya sedih kadang-kadang. Saya monitor Menteri Pertanian keliling. Uang yang kita sudah alokasikan, kita sudah gelontorkan untuk benih-benih yang bagus. Mungkin si petugas mengira tidak akan diperiksa, dia cari benih yang tidak bagus. Ini dosa kemanusiaan. Kalau benih tidak bagus, hasil tanaman tidak bagus. Bagaimana kita mau sejahtera? Jadi memang kondisi seperti itu, kalau kita mau negakkan kebenaran, kadang-kadang kita harus keras. Keras dalam menegakkan disiplin. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, saya kira cukup. Terus menerus saya koordinasi sama menteri-menteri, ya, dan sedikit demi sedikit kita akan perbaiki. Contoh yang sudah kita putuskan bahwa